Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Wa qala Allahu jalla wa ala fi kitabihil karim, inna ja'alnahu qur'anan arabiyyan la'allakum ta'qilun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah bini'amatihi tatimmu salihat. Segala puji senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas karunia, nikmat, anugerah yang telah Allah Subhanahu wa ta'ala rizkikan pada kita semua, sehingga dengan nikmat-nikmat tersebut kita dimudahkan untuk melaksanakan di antara perintah-perintah Allah Subhanahu wa ta'ala dan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan nikmat tersebut Allah Subhanahu wa ta'ala memudahkan kita untuk duduk di majelis ilmu, untuk mempelajari ilmu di antara ilmu-ilmu Islam, yaitu ilmu tentang kaidah-kaidah bahasa Arab. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala melimpahkan, menikmatkan pada kita semua tambahan nikmat yang telah Allah Subhanahu wa ta'ala berikan pada kita semua. Semoga apa yang kita usahakan dari amal saleh, Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan sebagai perantara untuk kita mendapatkan rahmatnya dan kita semua dimasukkan ke dalam surganya yang penuh dengan keindahan. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya. Khalas, udah bagus, nggak usah dirubah-rubah. Keluarganya, para sahabatnya, tabi'in, dan orang-orang yang istiqamah meniti jalan beliau sampai yaumil qiyamah. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, para santri pusat tahfidz dan bahasa Arab At-Taqwa
Malaysia rahimani wa rahimakumullah. Di kesempatan yang barakah ini bersama kita mencermati, mengamati tentang pentingnya bahasa Arab dalam perjalanan kehidupan manusia di saat dirinya ingin mendalami Islam lebih mendalam. Begitu pula akan sedikit saya perkenalkan terkait dengan pembelajaran kitab Mukhtarat Qawaidil Lughatil Arabiyyah yang ditulis oleh Syekhuna Al-Fadil Al-Ghali Al-Ustad Aunur Rafiq Ibn Ghufran hafizahullahu jalla wa ala. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, para santri Ma'had At-Taqwa Malaysia rahimani wa rahimakumullah. Bahasa Arab adalah bahasa Al-Quran, bahasa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengucapkannya, yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadits beliau yang sahih. Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam Al-Qur'an surat Az-Zukhruf ayat yang ketiga, Allah mengatakan, "Inna ja'alnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun." Sesungguhnya kami telah menjadikan Al-Quran dalam bahasa Arab supaya kalian memahaminya. Al-Quran tidaklah diturunkan dengan bahasa Inggris. Al-Quran tidak diturunkan dengan bahasa Melayu. Al-Quran tidak diturunkan dengan bahasa Indonesia. Al-Quran tidak diturunkan dengan bahasa Jepang, bahasa Amerika dan bahasa-bahasa yang lainnya, tapi Al-Quran diturunkan dengan bahasa Arab. Ini semua ada hikmahnya. Bukan tidak ada hikmah. Mengetahui hikmahnya orang-orang yang telah mengetahui hikmahnya, tidak mengetahui hikmahnya orang-orang yang Allah tidak berikan pada dirinya untuk bisa mengambil faedah, pelajaran dan hikmah. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, para santri Ma'had At-Taqwa rahimani wa rahimakumullah. Apa yang dimaksud Allah Subhanahu wa ta'ala terkait dengan ayat tersebut? Inna ja'alnahu Qur'anan Arabiyya, ay ja'alnal kitabal mubina alladhi huwal Qur'anu Arabiyyan, ay bilisanil Arabi wa lughatihim. Maksudnya kami jadikan Al-Kitab Al-Mubin, kitab yang gamblang, kitab yang jelas, yaitu Al-Quranul Karim, dalam kondisi bahasa Arab, dengan lisan Arab, dengan bahasa mereka, karena punya tujuan la'allakum ta'qilun, bayanun lil hikmati fi ja'lil Qur'ani Arabiyyan. Ini merupakan penjelasan tentang hikmah dijadikannya Al-Quran dengan bahasa Arab. Ada hikmah tersendiri. Apa diantaranya? Kai tu'aqilu ma'anihi wa tafhamu muradallah, supaya kalian memikirkan makna-makna, ya, arti-arti dari Al-Quranul Karim, dan kalian memahami maksud Allah Subhanahu wa ta'ala. Hal ini sebagaimana disebutkan di dalam tafsir Aisaru Tafasir li Syekh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi.
Jadi di antara hikmah dijadikannya Al-Quran itu dengan bahasa Arab supaya kita itu memikirkan makna-maknanya dan memahami maksud-maksud Allah Azza wa Jalla. Dan berbeda orang yang dia membaca langsung tafsir Al-Quranul Karim langsung dengan berbahasa Arab dengan yang memakai terjemahannya. Berbeda di dalam hati. Hatinya akan lebih sejuk, hatinya akan lebih tenang, hatinya akan lebih tentram, hatinya akan lebih bahagia. Ini di antara hikmahnya. Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an dengan lisan Arab. Asraful asli al-sinah, termasuk lisan yang paling mulia. Lisan yang paling mampu menjelaskan. Dan kita, kenapa kita hendaknya mempelajari bahasa Arab? Sekalipun di sana kadangkala ada orang yang dia mampu menguasai bahasa Arab, akan tapi mungkin akhlaknya kurang bagus, mungkin yakni metode memahami Islamnya kurang bagus, mungkin juga dari sisi yakni akidahnya kurang bagus. Tapi banyak sekali orang yang dia mendapatkan hidayah, petunjuk ayat-ayat Allah, petunjuk hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan kaidah-kaidah bahasa Arab. Banyak sekali orang yang mendapatkan hidayah dari pemikiran yang menyimpang karena dia mempelajari kaidah-kaidah bahasa Arab dengan baik. Sehingga dia membaca kitabnya para ulama ahli sunnati wal jamaah, yang sehingga dia mendapatkan hidayah tersebut. Banyak orang yang dia mendapatkan nikmat bagaimana cara memahami Islam, juga di antara wasilahnya adalah dengan bahasa Arab. Banyak pesantren-pesantren berkembang, berdiri karena mempelajari di dalamnya ada kaidah-kaidah bahasa Arab. Ada orang yang menjadikan wasilah perantara dakwah, masuknya dakwah dengan bahasa Arab. Dan banyak sekali, tidak hanya sedikit. Maka subhanallah, Allahu Akbar, tinggal bagaimana niat kita mempelajari bahasa Arab ini. Apakah kita mempelajari bahasa Arab ini untuk kita bermegah-megahan, untuk kita menjadi orang yang Masya Allah? Bukan. Tapi kita belajar bahasa Arab ini sebagai perantara untuk kita lebih bisa mendalami tentang Islam yang hak, yang benar, dari ayat-ayat Allah, dari hadis Rasulullah SAW, nasihatnya para sahabat tabi'in wa atba'u tabi'in, serta nasihatnya para ulama ahli sunnati wal jamaah setelah mereka. Karena kita kalau hanya sekedar mendengar dan mendengar, ya, kadangkala hanya qila wa qala. Maka penting bahasa Arab untuk para pemuda kaum muslimin, untuk para pemudi kaum muslimah. Dan insya Allah antum, wahai para pemuda, punya peran yang besar untuk andil dalam perjuangan dakwah, perjalanan menyampaikan ad-da'wah ilallah. Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di dalam tafsirnya Taisir Karimi Rahman fi Tafsir Kalamil Mannan, beliau mentafsirkan la'allakum ta'qilun, ay lita'kilu hududahu wa usulahu wa furu'ahu wa awamirahu wa nawahi, supaya kalian itu memikirkan batasan-batasan Al-Quranul Karim,
dasar-dasar Al-Quranul Karim, kaidah-kaidah Al-Quranul Karim, usul-usul Al-Quranul Karim, cabang-cabang yang ada di dalam kandungan Al-Quranul Karim dari hukum-hukum syar'inya, dan supaya kita memikirkan, memperhatikan, mengamati, merenungi perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan juga larangan-larangannya. Allah Subhanahu wa taala juga mengatakan dalam Al-Qur'an surat Yusuf, "Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun." Sesungguhnya kami telah jadikan Al-Qur'an dalam bahasa Arab supaya kalian memikirkannya. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala seorang imam ahli tafsir dari madhab Syafi'i, ya. Jadi antum kalau baca tafsir Ibnu Katsir itu terjemahannya ada di situ. Ya, kalau antum mau mendalami ada terjemahannya di situ. Tapi aksanya juga nanti ada kitab tafsir Ibnu Katsir yang berbahasa Arab. Beliau menjelaskan tentang surat Yusuf tadi, li'anna lughatal arabiyyah afsahul lughat, karena sungguhnya bahasa Arab itu adalah bahasa yang paling fasih. Masya Allah, saya kadang senang kalau mendengarkan ada santri-santri atau siapapun dia mengucapkan bahasa Arab tapi dengan apa? Dengan fushah dan dengan fasih sesuai dengan makhrajnya. Indah, sangat-sangat indah. Wa abyanuha, dan bahasa yang paling jelas, bahasa yang paling kaya adalah bahasa Arab. Wa usauha, dan yang paling luas kosakatanya. Wa aktsaruha ta'diyatan lil ma'ani, dan paling banyak mengandung makna alladzi taqumu bin nufus, yang bisa menenteramkan jiwa. Ini nasihat dari al-alim minal ulama, nasihat dari ahli tafsir Al-Imam Ibnu Katsir Asy-Syafi'i. Jadi orang yang belajar bahasa Arab kemudian ternyata mempunyai akhlak yang tidak baik, mungkin bisa jadi dia cara belajarnya salah. Maka tidak sepantasnya orang-orang Islam menjauhkan para pemuda Islam dari mempelajari bahasa Arab, kaidah-kaidah bahasa Arab, dan juga ilmu-ilmu yang lainnya. Karena Masya Allah, dan kalau saya pelajari bahasa Arab ini adalah membentuk karakter. Kalau antum mencari ilmunya, mempelajari bahasa Arab dengan ikhlas, Masya Allah, nanti akan terbentuk. Kalau antum pelajari bahasa Arab dengan kesungguhan, nanti akan terbentuk. Dan ada sifat harus kontinu. Perhatikan di sini. Orang belajar bahasa Arab, kalau sekarang datang, besok nggak datang, sekarang datang, besok nggak datang. Kalau sekarang datang, besok nggak datang, nggak jadi dia. Orang-orang seperti ini tidak jadi. Tapi kalau dia tekun, belajar dari awal, ya, dari aksamul kalimah, pembagian kalimat, ada isim, fi'il, huruf, terus naik, paham, naik lagi, paham, terus naik lagi, paham lagi, naik, terus continue, sekalipun harus melewati sesuatu yang sulit. Kadang capek belajar, ngantuk-ngantuk sedikit di kelas, ya. Kadang capek belajar karena sudah dari pagi sampai sore, tapi terus sabar melatih kesabaran. Antum continue melatih, continue antum. Antum jalani dengan ikhlas, membentuk karakter ikhlas. Antum jalani dengan kesungguhan, Masya Allah. Antum jalani dengan adab-adab menuntut ilmu, Masya Allah. Ya, antum perhatikan.
dikasih waktu sekitar 2 minggu, ya kan, untuk yang level tinggi 2 minggu menyelesaikan kitab itu. Ya, walaupun ada yang harus cepat, walaupun ada yang harus lambat, yang penting dilambatkan. Tapi alhamdulillah dengan izin Allah selesai. Kemudian kita coba praktek membaca, mengartikan, Allah kasih mudah. Dan yang level bawah pun saya perhatikan ketika serius antum mampu dan antum bisa menghafal. Saya tidak menyangka kalau antum akan bisa menghafal pembagian mamnu minas sarfi dan contohnya. Itu menunjukkan antum punya kemampuan. Cuman waktu kita terbatas. Mudah-mudahan Allah ketemukan kita lagi. Ya. Dalam kondisi saya longgar, antum longgar. Ya, kalau bulan ini sebetulnya saya sibuk. Ya. Tapi walaupun demikian, karena ini permintaan yang ketiga kalinya dari beliau sesepuh Pusat Tahfidz dan Bahasa Arab At-Taqwa Malaysia, beliau Bapak Haji Zahir, hafizahullah wa ra'ahu wa zadahu bitaufiq wal hidayah was sabr. Maka saya sepakati, itu pun saya juga berusaha keras untuk mengajar santri-santri yang ada di Indonesia. Jadi waktu setelah saya mengajar antum, ana gunakan waktu untuk mengajar live ke Indonesia, supaya saya juga tidak meninggalkan santri-santri yang ada di Indonesia. Walaupun demikian ada juga yang terlewat karena kadang bertumpukan dengan jamnya yang di sini. Kadang saya pas badannya kurang fit dan sebagainya. Yang terpenting pertemuan kita ini mudah-mudahan memberikan athar, pengaruh baik kita untuk kita tetap istiqomah mempelajari kaidah bahasa Arab dan meminta kepada Allah, jadikan ini semua wasilah untuk kita mendalami ayat-ayat Allah dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sungguh indah perkataan sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ta'allamul arabiyyata fa innaha min dinikum. Perhatikan di sini. Ini bukan nasihat ulama zaman sekarang. Ini nasihat khalifah yang kedua, sahabat Umar ibn al-Khattab. Nasihat seorang khalifah, pemimpin dari sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sahabat Umar ibn al-Khattab. Beliau mengatakan, ta'allamul arabiyyata fa innaha min dinikum. Maka pelajari bahasa Arab, karena sungguhnya bahasa Arab itu termasuk bagian dari agama kalian. Kita disuruh mengambil sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga sunnahnya Khulafaur Rasyidin dan sahabat Umar ibn Khattab di antara yakni Khulafaur Rasyidin. Hanya orang-orang yang jernih hatinya, hanya orang-orang yang hatinya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mampu memahami tentang pentingnya bahasa Arab itu. Maka Al-Imam Syafi'i rahimahullahu taala mengatakan, ya, maka wajib atas setiap muslim untuk mempelajari bahasa Arab sekuat kemampuannya, sehingga dia bersaksi bahwa sesungguhnya tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hamba dan utusannya, dan dengannya dia bisa membaca kitabullah. Perhatikan di sini. Bagaimana kita jadikan kita mempelajari kaidah-kaidah bahasa Arab ini sebagai wasilah perantara kita bisa mentauhidkan Allah, mengisahkan Allah di dalam beribadah. Karena ini kunci, memang ini kunci.
Tapi kalau kita tidak punya kunci, bagaimana kita akan bisa membuka gudang yang di sana ada gudang-gudang ilmu? Maka nasihat saya pada diri saya dan juga antum sekalian, wahai para pemuda, pelajari kaidah-kaidah, baik itu kaidah bahasa Arab 1, baik itu kaidah usul fiqih 2, baik itu termasuk usul hadis, mustalahul hadis, baik itu usul dakwah. Yang terkait dengan usul-usul ini kita pelajari, dan ini nasihatnya para ulama. Paham antum? Antum jangan berhenti belajar hanya sampai di bahasa Arab, selesai sudah, jangan. Antum setelah antum pelajari bahasa Arab, kaidah bahasa Arab, sudah sedikit-sedikit bisa menerjemahkan, buka kitabnya para ulama yang mereka menjadikan dasar mereka Al-Quran dan hadis dengan pemahaman para sahabat, tabi'in wa atba'u tabi'in, dan kembali kepada para ulama ahlu sunnah wal jamaah. Pelajari kitab-kitab yang terkait dengan usul. Ada usul dakwah, ada usul fiqh, ada mustalahul hadis, ada usul tafsir. Pelajari ya, antum masih punya waktu panjang insyaallah ya. Waktu antum, waktu keemasan untuk mendalami ilmu Islam. Jangan sia-siakan ya. Kemudian disebutkan di dalam kitab Iqtida Siratal Mustaqim, al-lisanul arabi syiarul islami wa ahlihi. Bahasa Arab adalah syiar Islam dan syiar kaum muslimin. Perhatikan, bahasa Arab adalah syiar Islam dan syiar kaum muslimin. Ya, antum jangan malu, antum jangan sungkan, antum jangan tidak percaya diri dengan bahasa Arab ini. Asal niatnya adalah karena Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan untuk berbangga-bangga, bukan untuk menyombongkan diri, tapi kita belajar kaidah bahasa Arab untuk mempelajari Al-Quran, untuk mempelajari hadis Rasulullah SAW yang sahih, untuk membaca nasihatnya para sahabat tabi'in wa atba'u tabi'in, untuk membaca nasihatnya para imam yang 4, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Malik, Imam Abu Hanifah, dan para ulama ahli sunnah yang lainnya yang mengikuti jalan mereka. Disebutkan dalam kitab Iqtida Siratal Mustaqim, fa inna nafsal lughatil arabiyyah minad din, wa ma'rifataha fardun wajibun, fa inna fahmal kitabi wa sunnati fardun wa la yufhamu illa bi fahmil lughatil arabiyyah, wa ma la yatimul wajibu illa bihi fa huwa wajibun, thumma minha ma huwa wajibun al a'yan wa minha ma huwa wajibun al kifayah. Bahasa Arab itu termasuk bagian agama Islam, dan mengetahuinya hukumnya wajib, karena sesungguhnya memahami Alkitab dan As-Sunnah itu adalah perkara yang wajib dan tidaklah dapat dipahami kecuali dengan memahami bahasa Arab, dan suatu kewajiban tidak bisa terlaksana kecuali dengan sarana tertentu, maka sarana tertentu tersebut hukumnya juga wajib. Di antara hukum pelajari bahasa Arab itu ada yang fardu ain dan ada yang fardu kifayah. Kemudian bahasa Arab adalah bahasa Nabi Muhammad SAW dan bahasa verbal para sahabat. Hadis-hadis Nabi yang sampai pada kita dengan berbahasa Arab, demikian juga kitab-kitab fikih tertulis dengan bahasa ini.
Oleh karena itu penguasaan bahasa Arab menjadi pintu gerbang dalam memahaminya. Maka alhamdulillah Allah mudahkan kita bisa bertemu, dan saya kenalkan kitab Mukhtarat Qawaidil Lughatil Arabiyyah. Kitab ini kitab yang Masya Allah cukup laris, bestseller kalau di Indonesia, dan banyak yang Allah Subhanahu wa Ta'ala mudahkan untuk bisa membaca kitab dengan izin Allah, kemudian perantara kitab ini. Kitab yang ditulis oleh Ustadzuna Al-Ustadz Anur Rafiq Ibn Ghufran hafizahullah ta'ala, yang dengan keikhlasan beliau, kejuhudan beliau, kesabaran beliau untuk menyusun kitab ini, sehingga kitab ini menjadi kitab yang barokah. Wala uzaki 'alallahi ahada. Banyak sekali yang Allah Subhanahu wa Ta'ala mudahkan, kemudian perantara kitab ini mereka bisa membaca kitabnya para ulama. Kitab ini kalau di Indonesia dipelajari 1 bulan ya. Tapi akan lebih bagus lagi kalau ditambah waktunya. Kalau di Malaysia, karena bahasa antum dengan bahasa Indonesia agak beda-beda sedikit ya, bisa 40 hari atau 60 hari, 2 bulan biar matang. Dan alhamdulillah ketika kita coba ajarkan dengan teknik yang menyenangkan, ternyata kaidah bahasa Arab itu menyenangkan. Pelan-pelan bisa masuk. Maka di antara teknik yang kita lakukan untuk mengajarkan kitab ini, yang pertama adalah dibaca. Santri membaca, yang kemudian kita jelaskan. Ketika kita jelaskan, ya ini kaidah asal, kita jelaskan. Setelah kita jelaskan, ada sedikit tanya jawab. Dan untuk mengukur kemampuannya, maka kita minta supaya membuat contoh, dan supaya kaidah-kaidah yang penting di sini untuk dihafal. Setelah kitab ini selesai, kita pelajari, baru kita nanti latihan untuk membaca kitab gundul yang tidak ada harokatnya. Kalau di sini tidak ada barisnya, dengan bahasa yang sederhana, kemudian kita latih untuk menerjemahkan. Dan sudah kita coba, alhamdulillah dengan izin Allah, dengan pertolongan Allah, bisa dikatakan program bisa berjalan dengan baik. Beberapa santri yang level 6, alhamdulillah Allah Subhanahu wa Ta'ala mudahkan untuk bisa membaca, walaupun masih perlu penyempurnaan, dan juga mereka sudah bisa menerjemahkan walaupun masih perlu penyempurnaan. Tapi alhamdulillah dengan izin Allah bisa dikatakan itu sebuah nikmat dari Allah Azza wa Jalla, dan semuanya karena keikhlasan antum sekalian, semuanya karena kesungguhan antum sekalian, dan semuanya adalah karena kesabaran antum, adab antum di majelis ilmu, adab antum dengan ilmu, dan adab antum dengan para pengajar ilmu. Ayyuhal ikhwah, arsadani Allah wa iyyakum jami'a. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala mempertemukan kita kembali untuk yang kesekian kalinya, dan mudah-mudahan Allah mengumpulkan kita, tidak hanya kita berkumpul di dunia, akan tapi Allah kumpulkan kita di surganya yang penuh dengan keindahan. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, para santri Ma'had At-Taqwa rahimani wa rahimakumullah. Mungkin ini
sedikit perkenalan, mengenalkan tentang pentingnya bahasa Arab dan juga kitab Mukhtarat Qawaidil Lughatil Arabiyyah, dan nanti ada kitab lanjutan namanya kitab Mulakhas Qawaidil Lughatil Arabiyyah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa yang memberikan tambahan umur pada kita semua dengan umur yang barokah, bermanfaat untuk diri kita, keluarga kita, anak-anak kita, dan juga kaum muslimin. Ini yang bisa kami sampaikan. Kalau ada kekurangan sejak awal saya bertemu dengan antum sampai sekarang ini, dan juga kepada semua tim Ma'had At-Taqwa li Tahfidzil Quran wa Lughatil Arabiyyah Malaysia, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Benarnya itulah dari Allah Azza wa Jalla, kekurangannya kekurangan kami pribadi. Semoga Allah berkenan senantiasa menambal kekurangan kami dengan ilmu yang nafi', ilmu yang barokah, ilmu yang berbuah dengan amal, ilmu yang berbuah dengan perjuangan di jalan dakwah ilallah azza wa jalla. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.